Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Dan pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dan berikan kami pengertian-pengertian yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pagi hari ini berjudul Bermegah dalam Nama Tuhan. Mari kita membaca ayat pokok kita yang terambil dari Mazmur 20 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup manusia tidak pernah lepas dari sandaran. Setiap orang pasti bersandar pada sesuatu. Ada yang bersandar pada uang, ada yang bersandar pada jabatan, ada yang bersandar pada pendidikan, dan ada juga yang bersandar pada koneksi dan pengaruh. Masalahnya bukan apakah kita punya semuanya itu, tetapi apakah itu yang menjadi kebanggaan dan sandaran utama kita. Mazmur pasal 20 ditulis dalam konteks doa sebelum peperangan. Raja dan bangsa Israel sedang menghadapi situasi genting. Secara manusia, mereka membutuhkan strategi, pasukan, kereta, dan kuda. Namun pemazmur menegaskan satu hal penting. Ada orang yang bermegah dalam kekuatan duniawi, tetapi umat Tuhan memilih bermegah dalam nama Tuhan. Inilah inti dari iman sejati. Mari kita melihat makna kereta dan kuda. Dalam konteks Alkitab, kereta perang sama dengan teknologi militer paling maju. Kuda perang sama dengan kekuatan, kecepatan, dan keunggulan strategi. Kereta dan kuda bukanlah hal jahat, tetapi masalahnya muncul ketika kereta dan kuda menggantikan posisi Tuhan. Kepercayaan dipindahkan dari Tuhan kepada alat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang tidak menolak Tuhan, tetapi menurunkan Tuhan ke posisi cadangan. Contoh masa kini, kereta itu sama dengan modal atau sistem, teknologi, dan media. Sedangkan kuda sama dengan kemampuan pribadi atau pengalaman, bahkan popularitas. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak berkata kita tidak boleh memilih semua itu. Tetapi Tuhan menolak jika semua itu menjadi sumber rasa aman yang utama. Saudaraku, bermegah di dalam Tuhan, apa artinya? Apa arti nama Tuhan? Dalam Alkitab, nama Tuhan melambangkan pribadinya, melambangkan kuasanya, melambangkan kesetiaannya, dan melambangkan hadiratnya.
Jadi bermegah dalam nama Tuhan berarti mengandalkan siapa Tuhan itu, bukan siapa diri kita. Mengingat apa yang Tuhan telah lakukan, bukan apa yang kita sudah capai. Yang kedua, bermegah tidak sama dengan sombong. Bermegah dalam Tuhan bukan kesombongan rohani, tetapi pengakuan bahwa tanpa Tuhan kita tidak sanggup apa-apa. Pengakuan bahwa keberhasilan adalah anugerah, bukan prestasi. Yang ketiga, kontras dua kelompok. Mazmur 20 ayat 8 menunjukkan dua sikap. Ada orang ini, orang itu. Itu adalah pola dunia. Tetapi kita, dalam tanda kutip, tetapi kita itu identitas umat Tuhan. Iman sejati selalu tampil berbeda dari arus dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa akibat dari dua jenis sandaran? Ayat berikutnya dalam Mazmur 20 ayat 9 menyatakan, mereka yang bersandar pada kereta dan kuda rebah dan jatuh. Tetapi mereka yang bersandar pada Tuhan bangkit dan berdiri tegak. Prinsip rohaninya, apa yang bersifat manusiawi itu akan runtuh. Tetapi apa yang bersumber dari Tuhan itu akan bertahan. Nah, bagaimana dengan realita hidup? Uang bisa habis, jabatan bisa hilang, kesehatan bisa menurun, bahkan manusia bisa mengecewakan. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah gagal. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita mengaplikasikan kondisi ini dalam kehidupan kita? Yang pertama, dalam kehidupan pribadi. Saat kita menghadapi masalah, apa reaksi pertama kita? Apakah kita panik? Atau kita mengandalkan cara sendiri? Atau kita datang kepada Tuhan? Mengandalkan Tuhan dimulai dari doa sebelum bertindak, bukan doa setelah gagal. Yang kedua, dalam keluarga. Jangan hanya mengandalkan ekonomi dan pendidikan, tetapi bangunlah mezbah keluarga. Ajarkan anak-anak untuk mengenal Tuhan sebagai sandaran hidup. Yang ketiga, dalam pelayanan. Saudaraku, jangan bermegah pada jumlah jemaat. Jangan bermegah pada besarnya atau kapasitas gedung. Jangan bermegah pada program yang hebat. Pelayanan yang kuat bukan karena fasilitas, tetapi karena hadirat Tuhan. Yang keempat, dalam masa sukses, keberhasilan itu adalah ujian terbesar iman. Jangan sampai Tuhan dipakai hanya, atau jangan sampai kita membutuhkan Tuhan ketika kita berada di saat-saat krisis. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 20 ayat 8 menantang kita
untuk jujur bertanya pada diri sendiri. Apakah kereta dan kuda saya hari ini? Tuhan tidak meminta kita melepaskan semuanya. Tetapi Tuhan ingin hati kita sepenuhnya bersandar kepadanya. Saudara, mari kita mengucapkan pernyataan iman. Saya tidak bermegah dalam kekuatan saya. Saya tidak bersandar pada apa yang saya miliki. Tetapi saya bermegah dalam nama Tuhan Allah saya. Saya ulangi, saudara, pernyataan iman, dan saudara bisa mengucapkannya di tempat di mana saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Saya tidak bermegah dalam kekuatan saya. Saya tidak bersandar pada apa yang saya miliki. Tetapi saya bermegah dalam nama Tuhan Allah saya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran-Mu di pagi hari ini. Yang mengajarkan kami untuk kita atau untuk kami tidak bermegah karena kemampuan kami. Mengajarkan kepada kami untuk kami tidak bermegah pada kekuatan kami. Tidak bermegah pada kekayaan kami. Tetapi mengajarkan kepada kami untuk bermegah dalam nama Tuhan Allah kami. Terima kasih banyak Bapa di surga buat kekuatan, buat firman Tuhan yang datang di pagi hari ini. Dan hamba berdoa juga buat seluruh pendengar, di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka. Berkati usaha mata pencaharian mereka. Berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dan di dalam semua itu, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bapa di surga, biarlah belas kasihan-Mu ada atas bangsa kami Indonesia. Memberkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai yang terendah. Memberkati hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu, orang percaya semuanya. Ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami yakin dan percaya, belas kasihan Tuhan ada atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkati saudara, jangan lupa bagikan juga kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.